Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah itu menjadikan motivasi bagi kita semua untuk dapat menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute. Pada pagi yang cerah ini kita akan melakukan perbincangan ringan pada bulan suci Ramadan ini. Seperti biasa, kita akan mengambil waktu singkat saja untuk berdiskusi tentang fenomena-fenomena berdasarkan pada ajaran Islam maupun fenomena-fenomena umum yang terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu hal yang sangat menarik yang akan kita coba lihat, di mana dalam suatu surah ayat Al-Quran, itu tepatnya surat Az-Zariyat ayat 7, di mana di situ disebutkan bahwa demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Nah, tentu saja hal ini menjadi sangat menarik yang akan kita kupas, kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan melihat seperti apa, bukan seperti apa. Apa yang melintasi jalan-jalan di atas langit. Ini yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat ketika kita mengirim WhatsApp atau mengirim email pada tempat kita sekarang kepada seseorang nun jauh di sana, apa yang kita tulis melalui handphone dan apa yang kita ketik melalui email, kita kirim sampai kepada orang tadi. Kita ngetik dari sini, tapi alamat sahabat kita nun jauh di sana itu bisa sampai tanpa tersesat. Nah, ini jadi hebat. Bagaimana kita membuat ketikan di sini, menulis WhatsApp, menulis pesan menulis pesan menggunakan media atau aplikasi WhatsApp, kita kirim, itu bisa sampai pada orang jauh di sana. Di mana lewatnya tulisan tadi? Kok bisa sampai? Dan tidak tersesat pula lagi. Nah, ini tentu kalau kita lihat ada fasilitas media tempat lewatnya tulisan tadi, tentu ada media jalan-jalan di atas langit tadi yang dapat digunakan oleh apa yang kita tulis tadi sehingga sampai kepada tujuan dengan selamat. Tentu ini yang akan kita bahas. Ini menjadi hal sangat menarik untuk dibahas gitu. Sebelum kita membahas ini, kita lihat dulu fenomena jalan yang ada di bumi. Jalan di bumi itu bagaimana agar tidak tersesat? Ada alamat, ada gang, ada RT, ada RW, ada nomor. Kalau kita lihat di langit sana, ternyata sistem seperti ini telah terbangun. Ada namanya alamat Telkomsel di langit sana. Ada namanya alamat Sempati, ada alamat Indosat, ada alamat Sri, ada alamat Excel. Jadi di langit sana itu sudah dikapling-kapling alamat-alamat tertentu. Alamat Telkomsel, alamat Excel, alamat Indosat, alamat Sri, dan seterusnya. Untuk menjadikan jalan ini menjadi lebih tepat sasaran, dibuatlah gang. Apa yang menjadi gang di jalan yang telah dibangun di atas langit tadi? Ada gang 0812,
ada gang 0813, ada gang 0852, ada gang 0853, ada gang 0821 dan seterusnya. Jadi kita tidak heran kenapa kita bisa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp di tempat kita duduk atau berada kepada jiran, tetangga, sahabat nun jauh di sana bisa sampai dengan tepat sasaran dan cepat pula. Kenapa? Karena di langit tadi telah ada jalan yang dapat dimanfaatkan untuk lewatnya pesan-pesan yang dikirim tadi. Jadi jangan heran di langit itu sudah ada jalan Telkomsel, sudah ada jalan Indosat, dan mereka telah memiliki gang tersendiri. Ada gang 0812, 0852 yang akan digunakan untuk memanfaatkan jalan-jalan yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di langit tadi agar yang lewat di jalan tadi tidak tersesat. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Apalagi yang kita pikirkan? Jalan di bumi itu bisa dilewati oleh dua objek sekaligus. Ada objek orang dan objek kendaraan. Jadi ketika orang berada di dalam mobil, dia akan melewati jalan di bumi tadi dengan sangat baik. Lalu bagaimana dengan jalan-jalan di atas langit? Kita lihat ada objek suara dan objek gambar yang bisa lewat di jalan di atas langit. Ketika orang syuting sinetron di Pekanbaru dan dikirim jalan ke langit, dikirim kemanapun melalui fasilitas jalan di langit, itulah yang menjadi sinetron-sinetron yang dapat kita tonton dari rumah. Ada dua objek yang melalui jalan-jalan langit tadi. Ada objek suara dan ada objek gambar. Sehingga menjadi suatu tontonan yang dapat kita nikmati. Baik itu sinetron maupun acara-acara dakwah oleh ustadz-ustadz tadi. Anda bayangkan, kalau jalan di langit tadi tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lewatnya suara dan gambar tadi secara bersamaan sehingga sampai ke kita dapat kita nikmati. Masya Allah. Demi jalan yang ada langit-langit, kata Az-Zariyat ayat 7 tadi. Subhanallah. Lalu kita lihat lagi bagaimana jalan di bumi penghubung antara daerah terpencil dengan daerah terpencil yang lainnya dengan menggunakan jembatan. Fungsi jembatan adalah untuk memudahkan transportasi atau memudahkan lewatnya objek-objek pada untuk menghubungkan daerah satu daerah lain yang sangat tidak dapat, yang untuk memudahkanlah. Lalu di langit tadi, bagaimana cara orang membangun jembatan? Anda lihat ada tower yang tinggi-tinggi, ada tower Simpati, tower Indosat. Apa guna tower tadi? Untuk memudahkan dari daerah yang tidak susah jaringan kepada daerah yang susah jaringan. Dibangunlah penghubung tower-tower tadi agar jalan-jalan di langit tadi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Subhanallah. Begitu luar biasanya jalan-jalan di atas langit tadi yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Anda dapat memahami dengan baik. Ternyata apa keanehan yang kita lihat di atas bumi ini, bagaimana pesan bisa sampai, bagaimana orang bisa nonton sinetron, bagaimana email tadi terkirim,
ternyata semuanya itu hanya memanfaatkan jalan-jalan yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Jadi jangan heran bahwa masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita teliti bersama. Bagaimana memaksimalkan potensi jalan-jalan yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Mungkin suatu saat ada penelitian-penelitian lain yang mencoba melihat di bumi. Kalau jalan rusak di bumi bisa diaspal. Tapi kalau di langit jalannya rusak, apa yang akan dilakukan? Itu tentu memerlukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke, saya rasa perbincangan integrasi sains dan Al-Quran pada kesempatan bincang-bincang ringan di bulan Ramadan ini telah kita laksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.